Ya, hari ini tanggal 29 teman-teman ya. Kita mulai dari IHSG kita. Ternyata IHSG kita doji ya. Kemana-mana ya hari ini ya. Sempat ke atas, tapi dibanting lagi ke bawah. Sempat ke bawah, ditarikin lagi ke atas. Kayaknya mau menuju ke 7.320-nya agak susah ya. Agak susah nembus nih. Mau ke situ nembusnya susah ya. Pertama di sini longsorin, di sini coba di dua kali ya, dua kali, tiga kali berarti ya. Sekarang juga mau ditembus agak bisa ya. Tapi biarinlah, yang penting foreign pada masuk ya. Baik, ini adalah emiten-emiten yang dipunyai sama teman-teman kita ya. Sembari update ya, sembari tukar pikiran juga. Mungkin nanti ada beberapa emiten yang bisa dibahasnya satu emiten ya. Kayak PNBS udah keluar kuartal 2-nya ya. Terus BVIC itu baru masuk tadi di komentar. GTRA juga baru masuk ya, belum pernah dibahas satu kali pun. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah emiten Atla. Nggak bosan-bosannya ya Atla kita bahas, karena mungkin banyak teman kita yang menanyakan Atla bagaimana, katanya tadi udah diangkat katanya. Betul, tadi udah diangkat sampai ke berapa nih? Sampai ke 57 ya. Sampai 57. Cuman dia dikempesin lagi. Bagus berarti ya. Bagusnya kenapa? Ya dia kempes lagi. Si bandar lokalnya jualan. Ini jualan di bandar lokalnya jualan. Tinggi banget ya. Kemarin kan sempat tipis jualan ya. Sekarang malah dihantam lagi. Udah gitu tahanannya udah 3 digit. Kayaknya ini ada yang masuk tapi kayaknya belum diizinkan untuk ditaikin kayaknya nih. Soalnya di sini kemarin kan ada itu ya, ada spek ya. Nah sekarang tapi speknya kempes, seperti yang tidak diizinkan untuk naik gitu. Udah 2 kali soalnya nih ya, mau ditaikin nggak boleh, ini juga nggak boleh. Dan si poren keluar. Nah, siapa tahu ini emang tadi si poren pingin keluar aja kali ya. Ditambah lagi si bandar lokal juga udah pingin keluar, ya biarin aja. Mungkin lagi ngabisin barang dulu, nyari pemain baru ya. Tapi di sini kan artinya di sini masih banyak barang nih. Si bandar itu masih ada. Dia aja nahan sampai 3 digit ya. 3 digit. Tapi biasanya kalau udah 3 digit ini udah keluar semua nih, dia ngasih tahu nih saya punya tahanan 3 digit. Nih ada yang berani enggak? Lah seperti itu ya. Mari kita lihat di broker saham harinya per hari ini. Ada si HD yang jualan CEP, ZP, IH, RO, IN ya. Tapi yang paling besar ini 4 broker ya. Ada si HD, EP sama ZP sama IH. Yang paling banyak si HD ya. Yang nerima ada si PS, SH sebagai underwriter. Terus si AZ, bagus ya, YP. Ini ada AO udah masuk ya. CP juga udah masuk, spesialis saham bawahan. Siapa tahu si CP bisa nampung lah gitu. Jadi si barang-barang itu diserap sama si CP gitu ya. Akhirnya mungkin sedikit demi sedikit barang di retail berkurang. Jadi kayaknya retail nggak ada yang keluar apa ini, body gross pada keluar ya. Bagus lah ini pada keluar ya teman-teman ya. Ada yang scalpingan, ada juga yang kapus mungkin ya. Semakin bagus berarti XL itu banyak yang scalpingan ya. Menambah hasanahnya luar biasa nih nanti XL itu ya. Menambah meramaikan suasana, sama nanti seperti YP. Mungkin nanti bisa dipanggil anak-anak YP, anak-anak scalping, dan juga bisa dipanggil anak-anak XL yang bisa scalping gitu ya. YJ udah masuk ya, CP, AO sebagai underwater juga udah masuk. Tenang ya berarti ya. Ada pungutan sama si PS. Si PS lumayan emang ngambilnya ya. Pertanyaannya kan, ngapain si PS ngambil banyak gitu kan, kalau nggak mau jualan. Nah, mau jualnya harga berapa? Nah, itu ya masalahnya ya. Jadi di sini terlihat bandar lokalnya itu si HD ya, si ZP nih. Oh, si ZP kayaknya dia foreign ya. Coba lihat, foreign bukan. Oh, si AK nih, si AK yang foreignnya ya. AK berarti ZP lokal tadi ya. Brokernya broker asing, teman KTP-nya KTP lokal. Di sini yang jual masih AK cuma sedikit ya. Cuma 13.000.
Coba kalau digroskan, ternyata ada yang scalpingan ya teman-teman, si YU ya. Si YU scalpingan sama si CC scalpingan. Berarti kalau si CC masuk ya lumayan juga kan, diangkat kan, walaupun shadow tapi diangkat ya. Nah itulah namanya si CC itu kadang-kadang suka baik itu seperti itu. Makanya kalau si CC masuk, saya suka bersyukur ya. Si YU sama si CC scalpingan ya, ingat nih scalpingan itu ya. 0 soalnya di sini 0. Kalau ini si AK ngejual barang artinya dia nge-average ya. Kalau dia ada di bidnya berarti nge-average ya dia. Si EP masuk cuma 60 60 lot. Jadi di sini fix ya, si HD keluar, si PS sama si SA menggantikan si HD ya. Tapi di sini tidak terdeteksi sebagai bandar, artinya dia di luar dari di luar dari bandar lokal, di keluar dari foreign lokal, terus keluar dari smart money. Soalnya smart money di sini jualan ya, terlihat jelas ini jualan. Di sini juga terlihat garisnya ya, garisnya si foreign ke bawah, si ATA juga itunya bandar lokalnya ke bawah. Artinya mudah-mudahan sih ada pungutan besok ya. Mudah-mudahan habis. Coba kita lihat dari awal deh ya. Hari ini ternyata ngejual sampai 2 juta bro. 2 juta lot tadi ini. Dari 20 juta 10%-nya ya. 16 April, coba 16 April. 16 April. Kita lihat baru 15, tinggal 5 juta lagi ya. Udah tersalurkan 15 juta lot. Yang banyak ya teman-teman kita, masih banyak teman-teman kita ya di harga 97. Average mungkin ada yang ambil dari atas juga, ada cuman diramu gitu kan, jadilah 97. Jadi banyak yang berbeda-beda lah, sama sebenarnya, cuman orangnya kan beda-beda gitu kan. Kalau asingnya coba siapa foreignnya, ada si AK ya, tinggal dikit lagi, tinggal si TP paling yang banyak sama si AI ini. TP AI banyak nih. Jadi kalau si AK tadi keluar itu karena dia punya barang harganya lumayan, akhirnya di average ya bisa keluar lah gitu ya, biarin aja lah. Mudah-mudahan si kayaknya foreign udah mulai mau keluar nih bro ya. Si bandar lokal juga udah mulai keluar, tapi kabar baiknya underwriternya udah mulai ngambil ya. Nah itu kabar baiknya ya, si ESA udah mulai ngambil nih ya. Si ESA udah mulai ngambil ya, walaupun istilahnya pembuangannya sampai 15 juta, biarin aja lah, itu maunya mereka. Baik, terus ada Inet, ini juga teman kita juga ya. Nanti mungkin yang untuk update dari saya, mungkin nanti saya lagi itu dulu mempersiapkan dulu ya. Inet sekarang lokal masih terus akumulasi ya lokal, tapi foreign cenderung hari ini diam ya, tidak melakukan apa-apa, kegiatan apa-apa, walaupun ngebuang cuma sedikit ya, sedikit aja ngebuang nih 4 juta. Kalau udah foreign udah begini nih, udah lurus begini, ini lagi ngambil ancang-ancang ya biasanya. Apakah ancang-ancangnya mau lurus, tidak melakukan apa-apa, atau dia mau berikan tindakan. Cuman kalau dari bandar lokal dia cenderung ngambil terus ya nih. Artinya ini lagi dipungut cuma pelan-pelan gitu ya, biar nanti sebenarnya tidak mengganggu aktivitas dari reguler ya gitu ya. Maka biarin aja, tinggal nunggu waktu aja ya. Kalau untuk ini tinggal nunggu waktu aja. Target pertama seperti biasa kita harus cari candle merah. Sangat rapih ya, di sini rapih banget nih, rapih banget ini. Jadi saya juga kalau udah nggak ketemu ya, saya bilang ini budak batu mau diserahkan sama market, terserah saya. Paling di sini doang satu nih ya, kelihatan di sini satu ya, di 75 nih. Mudah-mudahan ke 75 ya. Soalnya ini lagi terus dipungut ya, biarin aja. Kalau lagi saya dua gini lagi dipungut, biarin aja. Mereka mungkin punya strategi baru untuk meng-up lebih tinggi lagi ya. Karenanya harus ke 75. Dia punya target di sini ya. Target untuk kenaikannya. Jadi harap bersabar aja, walaupun udah sampai 3 bulan belum di-up juga. Di sini ada siapa? Tanggal 29 domestiknya ada RB, YB, CP, CC, udah broker bagus semua ini mah ya. YB, CP, CC, YU, AG. Cuma agak sedikit ya, cuma yang paling banyak RB sama YB. Bagus. Harusnya ada YJ. YJ-nya mana? Tak ada YJ-nya. Polen kan keluar ya. Polen udah keluar, biarin aja polen keluar. Emang
saatnya poren keluar, karena ngambil juga udah lumayan tinggi di sini, cuman sekarang lagi dibuang terus ya, biarin aja. Yang penting sekarang si poren udah kelihatan dia udah cenderung santai, nggak melakukan apa-apa seperti halnya di sini nih ya. Tapi akhirnya kan jualan ya, mudah-mudahan sih dia jualan biar ngabisin barang di poren deh, biar yang ngambil itu bahan lokal ya. Kalau bahan lokal yang ambil mudah-mudahan bisa di markup harganya. Kita lihat untuk all-nya. Untuk all-nya si RB sama si YB bagus nih, broker bagus semua nih yang ngambil nih. YU, YB, RB itu bagus semua ya. Terus yang selanjutnya ada BSBK. BSBK katanya apa ini ya tadi itu, sempat di up ya, sempat di up dikit, dilongsorin lagi. Emang ini saya bilang kan ini skandalnya cakep gitu ya, cakep banget nih 3 nih. Sekarang nambah lagi skandalnya jadi 4 ya. Tapi gap ini udah tertutup, tinggal gap yang di area 67 ya. 67 udah kesentuh sama shadow-nya nih. Mudah-mudahan penurunannya sedikit-sedikit ya, tapi kalau shadow begini manfaatin aja buat scalping ya. Terus di sini juga ada nih ya, di 56 dulu. Siapa tahu bisa ke sini ya. Karena 56 adalah candle hijau bullish ya. Kalau candle hijau bullish ya kadang-kadang suka akan menyentuh sini lagi. Tapi mudah-mudahan sini udah 4 candle, harusnya sini kalau nggak ditahan ya diangkat lah ya. Ini masih di MA 200, artinya masih uptrend ya. Kita hapus dulu deh ini ya, karena udah terlewati ya. Berarti tinggal kita tandain yang di area sini nih, ada ya, ada gap juga area sini ya. Area berapa ini? 59 ya, hati aja ke area 59 ya teman-teman ya. Kalau kenaikan sih ini masih mau ke sini ya, ini ke 94 ya. Kedua udah ngasih tanda nih, candle merah hijau, candle merah di atasnya nih. Ini mau ke sini, cuma tinggal nunggu waktu aja kapan-kapannya. Cuman sayang saat ini si bandar lokal masih jualan lagi ya. Tapi poren udah mulai masuk nih ya, poren udah mulai masuk 2 hari ini ya. Kita lihat di sini siapa yang ngambil. Oh, teman-teman kita ngambil nih tanggal 29-nya hari ini ya. Bandar lokalnya jualan si Becky ini. Oh, si Becky, pantesan si Becky jualan kayaknya. Si MG juga udah mulai masuk lagi ya. Saya bilang kalau si MG masuk kan suka ngasih tahu kan saya mau jualan, artinya di kemarin juga mungkin sini jualan ke atas, makanya manfaatin aja buat scalpingan ya. Kalau yang nyangkut santai aja, dia mau ke sini ya. Dia mau ke sini ya, santai aja. Jadi kalau yang kalau yang istilahnya yang nyangkut udah terlalu lama gitu ya, harap bersabar aja lah. Kecuali saya bilang ini saham BSBK kan pernah kegocap, hati-hati aja kalau dia kegocap lagi gitu aja ya. Ini ada si AG ya, tanggal 29 ada si AG yang masuk. Bagus berarti kalau si AG poren masuk ya. Nah, kalau AG poren masuk bagus nih. Dia emang sih dia suka kebawahin dulu gitu kan, suka ngambil di awal. Cuman dia suka di up juga nih ya, suka di up juga. AG itu sama persis seperti CC ya karakternya. Mudah-mudahan sih orang yang sama gitu kan. Baik, setelah itu ada Sola. Ya teman-teman, nanti yang belum dibahas kayak PNBS, BVIC, GTRA ya, nanti mungkin setelah video ini tayang ya. Dan Sola hari ini 51 dan terus dia akumulasi, artinya dia lagi terus ngumpulin barang walaupun sedikit-sedikit, tapi dia ada akumulasi. Poren juga sekarang udah ngambil ya, agak lumayan 139 juta. Ya mudah-mudahan dia target pertama saya bilang pingin ke sini nih, ke 73 ya, karena dia udah ada candle merahnya. Terus yang paling itu ya lumayan ke harga IPO-nya ya. Malahan sebelum harga IPO sama ada nih, ada candle merah area sini ya. Area 97 nih. Yang tertingginya mungkin nanti bisa ke area 184 dan 265 ya. Nanti mungkin untuk kalau kuartal 2-nya udah keluar, nanti kita akan update untuk harga sementara ya, ini harga sementara fundamental. Jadi karena belum 1 tahun, saya bilang saya belum berani untuk menghitung PBP sama pairnya ya. Frekuensi analyzer sekarang turun ya, cenderung turun. Jadi tunggu aja frekuensi analyzer masuk lagi ya, biar smart money itu ada tawarnya untuk
berperang melawan bandar lokal ya, sama foreign mungkin. CC bro yang masuk bro, 29 ya, 148, 29 ribu lot ya, gede berarti ya, yang masuk bagus, berarti ini udah broker CC udah masuk, bagus ya. Di sini juga bagus nih, lihat nih apa namanya, bandar lokalnya YJ MGAO. Ini mah harusnya sih secara syarat ya, harusnya udah bisa di up nih secara syarat ya. Cuman ya kalau market maker tidak mau ya akhirnya ya mungkin belum cukup buat harga average-nya belum cukup aja ya untuk karena kan kalau makan itu kadang-kadang makan kanan ditahan kiri. Kalian juga coba deh sendiri kalau bisa gitu kan, yang satu makan, yang satu nahan, yang satu makan, yang satu nahan, yang satu ngelepas, yang satu makan. Pokoknya kalau kalian tidak ahli dalam mengurus istilah tata kelola sebuah emiten ya akhirnya bitnya ompong-ompong gitu kan, pas diangkat istilahnya naik, cuman tiba-tiba di bitnya ompong gitu kan, diturunin ternyata turunannya ompong gitu, ompong-ompong gitu kan. Kita lihat bid dan offer, syaratnya udah termasuk. Nah, udah bagus ini. Syaratnya udah masuk nih. 1 2 3 udah mulai penuh ya. Lihat nih, udah mulai penuh. Beda dengan ke bawahnya kan. Nah, tapi ini udah dua digit semua ya. Ini syarat udah terpenuhi biasanya. Biasanya kan kalau mau di uptrend, nah ini suka dijagain dulu biar yang mau memaaf tahu dulu nih. Ayo makan sampai ke 56 bisa enggak gitu kan. Kalau dia bisa udah dilepas sama dia ya. Mungkin nanti jagain di sini biar si bandar juga jualannya enak, nahannya juga enak, dan yang lawannya juga punya strategi lain mungkin ya. Baik, terus ada ASLC kemarin itu ya, apa namanya, nggak sempat saya bahas, cuma udah naik duluan. Ini ASLC udah naik duluan. Kalau udah naik mah ya biarin aja lah naik gitu ya. Saya juga kalau udah naik begini mah yang saya sarankan cuma satu, udah take profit aja ya, udah take profit aja kalau udah naik begini. Cuman karena teman kita nanya bagaimana ya, sekarang lagi breakout cuman dia meninggalkan gap ya, artinya gap suatu saat akan kesini ya, akan lebih baik dia turun dulu untuk menutup gapnya, baru dia ke atas lagi untuk memenuhi janjinya di 124 nih. Ini janji dia ya, udah break ya ke area ini kan gap nih, sebenarnya gap kecil ya, juga belum terpenuhi. Saya pikir mendingan ini turun dulu deh, nutup gap ini dulu biar enak. MA juga udah di bawah, MA 10 sama MA 20 juga udah di bawah ya. Cuman ini secara teknika MA 200 juga udah melintasi SA 200, artinya ini lagi uptrend ya. Ya targetnya ya ke sini, ke apa namanya, ke area candle merah ini kalau saya ya. Cuman hati-hati teman. Nah, ini adalah namanya candle bullish. Artinya dia diangkat dulu, nanti suatu saat dia akan ke sini. Waktunya yang tidak akan pernah tahu kita ya. Kita cuma tahu tanda-tandanya aja. Makanya kalau sekarang dia udah melewati sini, contohnya gitu ya, udah terpenuhi, udah take profit aja. Ya, jangan nunggu lama-lama. Terus yang baru mau beli jangan. Dikit lagi mencapai puncak ini ya. Nih lihat mencapai puncak, dikit lagi cuma 23% lagi. Kalau kamu longsor dari sini berapa kerugiannya? 44%. Jadi 23 berbanding 40%. Tidak, istilahnya tidak apa namanya ya. Tidak sebanding lah. Andaikan dia ke atas lagi biarin aja. Masih banyak saham yang lain yang ada di support ya. Itu saran saya ya. Tapi kalau teman-teman yang masih udah punya mah udah lanjutin aja sampai dia mencapai 124 gitu kan, karena targetnya udah di sini, targetnya nggak jauh-jauh. Kan dia turun lagi biarin aja, pokoknya targetnya ke sini aja ya. Tapi hati-hati nih teman-teman, si bandar lokal juga udah mulai jualan ya, setelah kemarin ngambil sekarang jualan, open gap up. Ini juga si foreign juga udah jualan ya. Kita di sini kita lihat di 102-nya dijaga dengan baik ya. Tapi kalau dihajar ya bisa aja gitu kan. Ini juga udah rapi, tertata dengan baik. Ini tertata dengan baik. Kita lihat broker summary-nya.
Ada si MG, berarti si MG mau jualan gitu kan. Saya masuk, saya mau jualan gitu aja ya. YB juga udah masuk, LG juga udah masuk. Tadi yang up itu kayaknya YP MKPD ya. Jadi berarti si YP nggak terlalu dominan di sini. Ya udah bagus sebenarnya, kalau mau scalpingan juga boleh kalau di sini nih. Kalau scalpingan ingat ya, sekarang masuk harus sekarang juga keluar. Kalau besok seperti itu ya. Hati-hati si bandar lokal juga udah mulai ngejual, apakah dia pancingan bisa jadi gitu kan. Kalau kayak ini si Poren juga udah mulai jualan, bagus ya, berarti si bandar lokal jualan, si Poren jualan, yang beli teman-teman kita. Tapi bagus bukan teman-teman kita yang beli nih teman-teman ya. Ini adalah broker-broker kawakan ya yang beli ya. Yang mudah-mudahan bisa dipermainkan di area sinilah ya. Kita lihat siapa yang jualan. Cece ya, bener kan Cece kalau jualan suka di atas kan. Ya walaupun open gap tapi artinya dia jualan di atas gitu kan. Harusnya ini kenapa nggak ke bawahin sih gitu kan, ke harga 97 kan lebih keren lagi. Ada yang dia bawa ke MA20 kan bisa targetnya sampai ke sini ya, 105 lagi gitu kan, bisa lanjut ke 124 ya. Hati-hati aja ya kalau ke bawahnya ya seperti ini. Hati-hati ke sini dalam jangka waktu jauh juga, itu juga masih jauh ya, cuman udah ngasih tanda aja. Cuman ini ada gap, hati-hati aja ada gap. Baik, selanjutnya ada Prim udah lama nggak saya bahas ya. Prim itu bandar lokal jualan. Nah sekarang lagi bagus nih dari tanggal 12 ya, dia udah mulai ngambil terus ya. Nah, cuma hati-hati area ada gap, masih gap ya di 55-nya nih, hati-hati aja. Terus Poren juga terus ngambil ya, dari semenjak ini nih Poren nih ngambil nih. Emang sih dari lama itu Poren ngambil, cuman ini dia ngambil lagi nih ya, ngambil lagi. Sekarang cenderung datar nih ya, artinya dia tidak melakukan apa-apa, cuma jualan, cuma itu sedikit ngambil sedikit. Dari frekuensi analisa juga udah masuk ya, smart money udah masuk, cuman tadi ada pembuangan dikit, nggak jadi masalah, merah dikit. Yang penting nanti ada hijau agak tinggi lagi, boleh lebih tinggi yang ini atau yang ini, udah siap-siap aja mau di up ya, siap-siap kalau udah ada smart money yang masuk seperti ini. Cuma hati-hati aja 55. Targetnya kemana? Masih ke sini, ke 63 yang pertama, yang kedua ada di 68, yang ketiga ada di 71, yang keempat ada di 80. Udahlah sampai ke 80 aja. Ini candle kembar ya, tidak ada ke atasnya. Simpel kan kalau istilahnya, kalau kita berdasarkan candle nih, kalau sini berarti nih kayak candle hijau gini nih, udah dia naik biarin aja. Kalau contohnya nemunya di sini, oh udah tunggu aja di sini gitu kan. Ketemu lagi gitu nanti, oh ketemu lagi kayak gini nih, oh dia mau dibawa ke 50, benar kan ke 50 gitu kan. Nah sekarang mau di up lagi, biarin aja. Jadi sangat simpel ya, kalau melihat candle-candle itu sangat simpel banget trading itu ya. Cuman kadang-kadang kita suka ragu, kadang-kadang sama lah semua orang juga, aduh hari ini naik enggak nih. Nah, jangan-jangan dibanding gitu kan, jangan-jangan dibanding. Nah, seperti itu. Ini juga masih ada gap di area 58-nya ya, dia open gap langsung ke atas ya. Satu tick doang. Cuma ini agak mengganggu saya, kalau saya agak mengganggu, maka biarin aja dulu. Walaupun dia masih di atas MA20, tapi di bawah MA10 ya. MA200 masih jauh ya, bisa jadi ke MA200 ya, 77 ya. Cuman bagus, ini pengambilan lagi bagus. Kita lihat di sini siapa yang ngambil. Untuk hari ini lokalnya siapa yang ngambil, ada si GR ya, X yang ngebuang, kakak ngebuang, Azi ngebuang, siapa yang ngebuang, YPD, HIP, PD, XL ya. Kita kalau lihat dari sini ya, mulai dari sini ya, 12 Juli. Kita lihat 12 Juli siapa, GR ya, GR sama kakak nih bagus nih, ada si GR dan si kakak ya. Mudah-mudahan si GR sama si kakak bisa konsisten terus ngambil ya, karena teman-teman kita udah pada ngebuang ya, si GR nya bagus juga nih. Kalau Poren ya kita Poren 2 hari aja dari sini ya. Kita lihat siapa, 22 Juli
22 Juli kita lihat orennya ada si DP 19.000. Kita lihat sini tahanannya berapa. Mana prim teh? Prim. Sebentar ya. Tuh lihat tahanannya. Oh, tahanan cuma 1 digit ya, 1 digit mah aman lah gitu. Kalau mau di up juga aman ini mah. Masih ringan ya. Tahanan juga nih ada jadi 2 digitan ya, tahanan 2 digit di 58. Gimana 58? Nah, area sini ya. Ya mudah-mudahan bisa nutup ini dulu deh. Kalau bisa nutup ini dulu, mudah-mudahan sih nanti kedepannya bagus ya. Hati-hati dengan open gap seperti ini nih. Saya pikir kalau open gap kan naikkan sementara gitu ya. Sini juga ya, hati-hati ya, 655 hati-hati ya. Baik, mungkin segitu aja ya. Nanti PNBS, BVIC sama GTRA mungkin menyusul ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Kalau ada masukan silahkan dituangkan di komentar. Siapa tahu saya bisa membalasnya dengan cepat, dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar ataupun udah subscribe ya. Terima kasih banget ya. Komentar kalian itu sangat berharga buat saya, buat masukan buat saya juga. Banyak masukan-masukan dari teman-teman, akhirnya kita masukkan ya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten. Dan kepada teman-teman yang menanyakan pelatihan itu, terus nanyain ada nomor kontaknya, ada grupnya, mohon maaf tidak ada satupun. Saya tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya media sosial lain selain YouTube ini. Maka kalian di komentar aja, pasti saya baca. Kenapa saya nggak baca sama tulisan? Bentuk konsisten saya biar nanti teman-teman istilahnya udah berkomentar aja, nanti saya baca, saya telaah gitu apa yang harus saya sampaikan. Kalau kira-kira penting, langsung saya jawab seperti tadi ya. Mungkin ada teman kita yang kebingungan ya, baru masuk ke bursa, beli saham IPO nyangkut gitu kan. Jangankan teman-teman ya yang baru masuk, teman kita yang baru masuk, saya aja ketika masuk pertama kali ke bursa itu emang cuan, karena saya musim corona kan masuknya kan, cuan banget, cuan. Beli saham ini BBRI aja bisa naik sampai 5% satu hari itu. Wah, untung besar. Agro naiknya ke gila-gilaan gitu kan. Setelah perdagangan normal akhirnya, nah itulah diujinya seperti itu gitu kan. Terus kemarin kita telah diuji dengan IHSG yang sangat turun di bulan Mei. Nah, udah teruji lagi ya. Sekarang lagi sebenarnya IHSG lagi sideways di atas. Nah, ini juga sama kan, saham-saham juga pada sideways di atas gitu kan. Ini saham kecil yang tidak terafiliasi sama IHSG. Jadi kalaupun terafiliasi gitu ya, dia cenderung kecil, beda dengan Big Bang gitu kan, yang empat bank besar itu, BRPT, Brand gitu kan, LQ45 sama IDX 30 itu sangat berpengaruh dengan IHSG. Jadi kalau yang seperti ini ya sama aja sebenarnya, karena IHSG adalah cerminan dari market kita gitu kan. Tapi yang besar-besarnya, kalau yang kecil-kecilnya juga ternyata dia udah diangkat sideways juga di atas gitu kan. Makanya IHSG itu suka menjadi patokan gitu kan buat emiten-emiten yang sekarang lagi di up gitu. Kecuali kalau saham gorengan yang candle-candlenya sudah tidak bisa diterka lagi, kadang-kadang up down. Aduh, itu sangat susah ditebak kalau begitu ya. Kalau ini sih masih bisa ditebak gitu kan. Kalau gagal ke sini gitu kan. Kita hitung lagi, analisis lagi, karena setiap analisis itu masing-masing berbeda gitu. Kalau teman-teman yang suka garis-garisan ya silahkan digaris gitu. Kalau saya cenderung mengandalkan gap aja. Kenapa gap? Sudah terlihat jelas, semua orang bisa ngelihat gitu aja. Kalau garis kan kadang-kadang ada yang garis shadow gitu kan, ada yang garis shadow atau dari mana gitu ngambilnya, kadang-kadang suka tidak tepat kalau saya. Kalau yang dari MA, dia suka beli pasti di atas MA 10 gitu kan. Dia akan jual ketika dead cross antara MA 10 ke bawah gitu kan, melewati MA 20 gitu kan. Banyak sebenarnya technical analisis, semuanya benar, tidak ada yang salah gitu. Yang salah itu malahan tadinya salah,
karena udah mengakui kesalahannya, akhirnya dia belajar. Nah, menjadi benar kan. Seperti itu teman-teman. Kalau saya kan hanya mengandalkan gap candle merah untuk targetnya. Ini kayak candle merah seperti target ini ya. Sangat simpel kan. Penurunan sampai mana? Lihat aja candle hijau. Yang ini bisa sampai ke arah. Contohnya ini bisa ke arah 59 dan betul tertutup 59 di sini. Apakah kalian mau beli di sini? Kalau saya nunggu dulu. Dia jebol enggak di sininya? Jebol ternyata ya tunggu aja dulu. Ternyata bikin gap lagi nih. Dari 50. Fix dia mau ke 50, tunggu dia aja pasti ke 50. Dan 3 hari kemudian ke 50. Nah, seperti itu. Cuman dari cumannya masing-masing emiten itu berbeda-beda karakternya ya. Ada yang istilahnya udah nyentuh 50 di sini, ternyata masih ditinggikin lagi sampai 3 bulan, 4 bulan, baru setelah 5 bulan, 6 bulan baru diturunin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, segitu ya teman-teman. Ini juga udah bagus nih, smart money-nya udah masuk ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kritikan silahkan dimasukkan ke dalam komentar. Saya pasti baca dan saya kasih tanda love. Artinya itu udah dibaca sama saya. Salam saya teruntuk keluarga kalian dan semoga kalian selalu sehat selalu. Ciao ya.